Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, di ulang tahun yang ke-13, Kompas TV senantiasa menghadirkan jurnalisme bermakna yang menyuarakan kelompok marginal sehingga berdampak ke mereka. Salah satunya adalah SD Burabekor yang roboh di Sika, Nusa Tenggara Timur dan kini dibangun kembali usai diangkat kisahnya di Kompas TV, tepatnya di Sapa Indonesia Malam tahun lalu. Ini adalah siswa kelas 4 SD Bora-Blupur, Desa Burabekor di Sika, Nusa Tenggara Timur yang setiap hari berjalan sejauh 6 km untuk belajar ke sekolah lain. Kaki-kaki kecil para siswa ini mesti berjuang mengalahkan terjalnya gunung dan curamnya lembah. Tidak jarang, mereka jatuh tergelincir karena tak kuat menanjak. Hal itu mereka jalani karena bangunan sekolah mereka telah roboh sejak 2021. Mereka terpaksa menumpang belajar di SD Impres Klotong. Impres Klotong, dari rumah kami ikut di hutan, turun gunung, naik gunung 6 km. 6 km. Capek tidak? Capek. Terus kalau capek belajar bisa tidak? Bisa. Tetap semangat ya? Ya, Pak. Tetap semangat. Lain lagi dengan siswa kelas 1 hingga kelas 3 SD Bora-Blupur. Akibat sekolah mereka yang roboh, mereka harus menumpang belajar di rumah warga. Kondisinya tak ada ruang kelas, apalagi buku yang memadai. Program Sapa Indonesia Malam pun mengangkat kisah mereka pada 5 Agustus tahun lalu. Mulai dari siswa, kepala sekolah hingga kepala dinas pendidikan Sika ikut berdialog di program Sapa Indonesia Malam. Saat itu, pemerintah setempat juga ikut berjanji akan kembali membangun SD Bora-Blupur. 2 tahun lamanya, sekolah mereka tak dibangun dan selama itu juga para siswa menumpang belajar di sekolah lain, termasuk ke rumah warga. Kini, SD Bora-Blupur telah dibangun kembali. Mereka tidak perlu lagi berjalan kaki untuk sampai di sekolah induk yakni SD Impres Klotong. Para siswa merasa senang karena Pemkab Sika telah membangun 1 unit ruang kelas permanen. Ditambah lagi 3 ruang kelas semi permanen dari swadaya para orang tua murid yang jaraknya dekat dengan rumah mereka. Yulianti Nona Ida yang kini sudah kelas 5 SD di Bora-Blupur mengaku senang dan nyaman untuk belajar karena sekolah sudah semakin dekat. Padahal sebelumnya ia harus berpeluh keringat berjalan naik turun bukit untuk mencapai sekolah. Perasaan saya senang karena tidak jalan kaki, tidak capek lagi. Terus sekarang belajarnya bagaimana? Belajarnya juga baik karena tidak jalan kaki, saya juga tidak capek. Dan saya juga bahagia karena ada sekolah di sini. Kepala Sekolah SD Klotong Valerianus berterima kasih kepada Kompas TV yang telah menyuarakan harapan para siswa hingga mengetuk hati pemerintah dan pihak swasta untuk membangun kembali gedung sekolah baru bagi 26 siswa di SD Bora-Blupur. Terima kasih terutama kepada media yaitu Kompas TV yang sudah bisa hadir ke sini untuk bisa mengeksplor tentang keadaan kami di Bora-Blupur ini. Para siswa berharap pemerintah membangun jaringan listrik, jalan dan air, serta jaringan telekomunikasi di wilayah mereka agar dapat mendukung proses belajar mereka. Citos Natun, Kompas TV Sika, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana perjalanan sekolah dasar Bora-Blupur di Sika, Nusa Tenggara Timur dari 2 tahun tidak dibangun setelah roboh hingga akhirnya kini kembali dibangun. Telah bergabung bersama kami Valerianus, Kepala Sekolah SD Impres Klotong di Sika. Selamat malam Pak Valerianus, apa kabar? Selamat malam Mbak. Bapak, saya ingat tahun lalu di bulan Agustus Bapak hadir di Dialog Sapa Indonesia Malam, kita bertemu, saya mewawancarai Bapak. Lalu setelah itu seperti apa ceritanya hingga sekolah dibangun lagi? Baik Mbak, sekolah beberapa bulan lalu telah dibangun satu gedung yang terdiri dari 1 rombel. Terus yang satunya sementara masih dengan bangunan darurat yang terdiri dari 3 rombel. Jumlah kelas seluruhnya itu ada 5 kelas. Kelas 1 sampai dengan kelas 5 hanya sekarang masih kurang itu 1 rombel. Iya, saya jujur terharu Pak Valerianus.
Kita waktu itu berbincang, lalu diceritakan bagaimana siswa itu harus jalan 6 kilometer, lalu datang dengan bangunan sekolah yang roboh. Sampai akhirnya dibangun, itu ceritanya seperti apa Bapak dari awal Bapak diwawancara, lalu siapa yang pertama kali kontak Bapak? Setelah wawancara dari media yaitu Kompas TV datang wawancara, terus itu pemerintah, terutama pemerintah pusat, lalu diutus pemerintah daerah untuk bertemu dengan guru, para siswa, serta orang tua murid. Selang tidak sampai 1 bulan lamanya, lalu kita dapat informasi dari Dinas PKO bahwa akan dibangun satu ruang belajar. Syukurlah, senang sekali saya mendengarnya Pak. Lalu anak-anak sekarang bagaimana ke sekolah? Aksesnya sudah dibangun juga jalan menuju sekolah? Masih jalan tanah, artinya jarak dari rumah mereka ke sekolah ya lumayan dekat sehingga belajarnya juga baik untuk sementara begitu. Oke, jadi yang anak-anak rasakan, yang anak-anak bilang ke Bapak seperti apa setelah pembangunan ini Pak? Sangat berterima kasih karena proses belajarnya semakin dekat. Lagi sekarang sekolahnya langsung dibangun di kampung mereka sendiri. Iya, karena itu boleh diceritakan posisinya, lokasinya seperti apa sih Pak? Di mana antara perumahan para siswa dan sekolah yang dibangun ini? Artinya bahwa posisi siswa dengan tinggal siswa dengan posisi sekolah yang dibangun itu jaraknya cukup dekat. Artinya jalan kurang lebih 1 menit sudah bisa tiba di sekolah. Oh ya, jadi memang di dalam kampung begitu ya Pak ya? Seperti begitu, Mbak. Oh, sementara sebelumnya kan kalau kita lihat di gambar, para siswa ini harus naik turun gunung begitu ya Pak ya? Jalannya juga 6 kilometer, cukup jauh ya Pak? Benar Mbak, itu jarak untuk mereka ke sekolah induknya itu jaraknya cukup jauh, apalagi jalannya juga terjal sehingga mereka bisa menempuh jarak sekitar 6 kilometeran. Iya. Jadi kalau satu hari 12 kilometer yang mereka harus tempuh. Iya, terbayang capeknya para siswa, apalagi masih SD, itu jarak yang sangat jauh, tapi sekarang mereka punya sekolah di dalam kampung sendiri. Nah, dengan dibangunnya sekolah, apa ada perbaikan juga dari kurikulumnya, dari apa yang Bapak dan para guru ajarkan di sana, Pak? Artinya bahwa sementara begitu ada perbaikan dan seterusnya, terus itu lagi fasilitasnya, kalau dilihat fasilitas secara keseluruhan masih kurang. Jadi baru satu bangunan sementara ya Pak ya? Pak Valerianus? Ya, Pak Valerianus, jadi yang dibangun ini baru sebagian saja, satu bangunan saja, tapi masih butuh pembangunan lebih utuh lagi begitu ya Pak ya? Kan Mbak, masih perlu lagi 5 ruang kelas. Oke, masih butuh 5 ruang kelas lagi. Nah, sudah ada informasi dari pemerintah daerah setempat, misalnya kapan 5 ruang kelas lagi ini yang belum dibangun? Sampai sekarang belum ada informasi kapan bangun itu, kami sendiri masih Mbak. Tapi sudah berkomunikasi terakhir setelah pembangunan? Iya, sudah berkomunikasi, termasuk kita sendiri sudah bertemu dengan Bapak Kadis. Ya, lalu apakah betul ada bangunan semi permanen yang dibantu juga oleh warga, Pak? Ya. Nah, itu gimana ceritanya? Itu bangunan semi permanen itu merupakan swadaya murni dari orang tua murid orang tua murid Bora Blupor. Oke, nah bangunan semi permanen itu digunakan untuk apa? Kelas juga kah atau ruang guru atau seperti apa? Permanen itu digunakan untuk ruang kelas, Mbak. Sementara kita masih dibutuh satu ruangan lagi itu karena ruang belajar di sana masih kurang. Oke, jadi sekarang itu yang tersedia total ada berapa Pak ruang kelas? 4 ruang kelas, sementara siswanya dari kelas 1 sampai kelas 5, Mbak. Oke, jadi sekarang dipakainya pun masih bergantian begitu Pak, kelas setiap hari? Belajar di satu ruangan, atau kelas 1-nya belajar pagi, setelah kelas 1 selesai, proses pembelajaran, lalu kembali masuk ke kelas 2 untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, jadi masih harus bergantian ya, karena ruang kelasnya pun masih terbatas.
kalau bantuan untuk kursi, meja, lalu sarana prasarana lain sudah dapat juga, Pak? Sementara kami sudah dapat dari dinas juga mereka sudah berikan ada 30 pasang kursi dan meja, terus ada juga bantuan lain dari yayasan yang kebetulan mereka juga peduli dengan kami. Oke, tapi walaupun sudah dibangun artinya belum bisa menambah murid lebih banyak karena jumlahnya pun masih belum mencukupi ya Pak, jumlah kelasnya ya? Iya benar Mbak. Nah, sejauh ini apa yang Pak Valerianus lakukan sambil menunggu bantuan untuk lebih banyak lagi kelas yang dibangun? Tapi bagaimana Bapak dan para guru meningkatkan semangat para siswa agar semakin semangat lagi belajarnya ya? Ya, sementara proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, terus itu saya melihat gurunya juga, artinya mereka juga senang sekali kalau mengabdi di sana, apalagi mereka juga tinggal langsung di Kampung Bora. Ya. Terus dari melihat kekurangan ini kita sudah sampaikan, terus dari beberapa yayasan juga mereka sempat hadir di Kampung Bora, kita sempat menyampaikan kekurangan itu. Iya, orang tua murid juga jadi lebih tenang ya Pak, anak-anaknya tidak usah melewati bukit naik turun. Benar Mbak. Karena orang tua kan sebelumnya harus menunggu anak-anaknya pulang, pergi juga ke sekolah, pagi sekali, pulangnya juga akan telat begitu ya Pak kalau sebelum dibangun akses itu? Benar Mbak, artinya orang tua menunggu dengan rasa cemas karena memang jalannya cukup jauh, apalagi jalannya juga ya terjal, sehingga memang betul-betul mereka ya orang tua cukup cemas. Nah, tadi boleh diceritakan lebih banyak lagi Pak, meskipun sudah dibangun kan masih kurang jumlah ruangan kelasnya. Selain bergantian antara kelas 1 dan kelas 2, lalu bagaimana agar kegiatan belajar mengajar ini bisa tetap maksimal sejauh ini Pak? Untuk sementara walaupun kelasnya masih kurang, tetapi proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Ya, antisipasinya bahwa masih kurang itu satu ruang belajar, lalu sementara tetap mereka menggunakan ruang yang sama, jadi proses pembelajarannya bergantian begitu. Kelas 1 selesai pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan proses pembelajaran untuk kelas 2. Iya, total murid ada berapa Pak semua? Kita siswa di sana jumlahnya ada 26 orang. Oh, 26. Seharusnya 29, tetapi untuk kelas 6 di sana tidak bisa mereka melanjutkan proses pembelajaran karena memang fasilitas di sana kurang, sehingga untuk kelas 6 kita tarik ke sekolah Indo. Ya, terakhir apa Pak yang diharapkan untuk pemerintah, terutama setelah dibangun masih ada yang perlu diperbaiki juga fasilitas di sana? Oke, kita sangat mengharapkan supaya dengan kekurangan ini pemerintah bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada SD Kaki Bora, terutama dibangunnya ruang belajar. Itu harapan kami di sana. Ya, dan kami juga berharap proses belajar mengajar lebih baik lagi. Terima kasih juga karena Bapak dan para guru sudah jadi inspirasi untuk kami, Kompas TV jadi jalan untuk membangun kembali sekolah di sana. Sehat selalu Bapak, salam untuk murid-murid. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam.